Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Berjumpa kembali bersama Bu Umi di mata pelajaran kemuhammadiyahan di kelas 4. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi kemarin. Silahkan simak materi yang Ibu sampaikan berikut ini. Minggu kemarin Ibu sudah menyampaikan mengenai pembaharuan yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Kita akan melanjutkan pembahasan yaitu pembaharuan Muhammadiyah di bidang sosial. Di bidang sosial dan kemasyarakatan, usaha yang dirintis Muhammadiyah adalah didirikannya rumah sakit, poliklinik, rumah yatim piatu yang dikelola melalui lembaga-lembaga. Pada tahun 1923 didirikan Pertolongan Kesengsaraan Umum atau disingkat dengan PKO. Badan atau lembaga pendidikan sosial di dalam Muhammadiyah juga ikut menangani masalah-masalah keagamaan yang ada kaitannya dengan bidang sosial. Saat ini, Muhammadiyah memiliki klinik apung untuk melayani warga daerah terpencil yang belum menikmati pelayanan kesehatan. Klinik Apung Said Tuhulele adalah program inovasi Lazismu bekerja sama dengan Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Klinik apung tersebut digunakan untuk melayani kesehatan masyarakat yang ada di Kepulauan Maluku dan sekitarnya. Klinik Apung Said Tuhulele diresmikan oleh Presiden Indonesia pada Jumat 24 Februari 2017. Selanjutnya adalah pembaharuan Muhammadiyah di bidang penerbitan. Dakwah dalam bentuk media cetak telah dilakukan sejak 1915, yaitu 3 tahun setelah Muhammadiyah didirikan. Pendiri majalah Muhammadiyah diprakarsai oleh dan dipimpin oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Saat ini, dakwah Muhammadiyah dikembangkan sesuai dengan kemajuan teknologi. Suara Muhammadiyah hadir dalam website dan aplikasi Android. Di samping itu, masih banyak media yang dikembangkan Muhammadiyah, seperti TVMU dan radio komunitas Muhammadiyah. Nah, anak-anak, apabila anak-anak ingin membaca tentang suara Muhammadiyah dan majalah-majalah Muhammadiyah, tersedia di perpustakaan sekolah ya. Apabila kalian ingin membacanya, boleh meminjamnya di sekolah. Pembaharuan Muhammadiyah bidang kesehatan. Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah yang mengedepankan sikap tolong-menolong mendirikan Pertolongan Kesengsaraan Umum atau PKO pada tahun 1923 dengan maksud menyediakan pelayanan kesehatan berupa klinik dan poliklinik bagi kaum duafa. Seiring dengan waktu, nama PKO berubah menjadi PKU, yaitu Pembina Kesejahteraan Umat. Saat ini, klinik dan poliklinik yang didirikan Muhammadiyah telah menjadi rumah sakit PKU Muhammadiyah. Hampir di setiap daerah Indonesia memiliki PKU yang berguna untuk melayani kesehatan di seluruh masyarakat Indonesia agar masyarakat Indonesia mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. Masuk ke materi selanjutnya yaitu ciri gerakan Muhammadiyah. Nah, di sini kita akan belajar mengenai apa aja sih ciri gerakan Muhammadiyah, terutama yang akan dilakukan oleh pelajar Muhammadiyah itu sendiri. Kita akan membahas mengenai ciri bermuhammadiyah dalam kegiatan sehari-hari. Ada 2, yaitu seragam batik pelajar Muhammadiyah dan kartu identitas pelajar Muhammadiyah. Berikut ini adalah merupakan ciri-ciri bermuhammadiyah yang dilakukan oleh pelajar Muhammadiyah. Oke, kita bahas yang pertama dulu, yaitu seragam batik pelajar Muhammadiyah. Batik sendiri merupakan salah satu warisan dunia yang berasal dari negara Indonesia dan sudah diakui oleh UNESCO. Sebagai warga negara Indonesia, kita wajib menjunjung nilai-nilai bangsa Indonesia serta wajib melestarikan warisan bangsa. Sebagai pelajar Muhammadiyah, tentunya kita harus turut serta melestarikan batik sebagai seragam sekolah. Motif maupun corak yang dimiliki setiap daerah memiliki keunikan sendiri-sendiri, tetapi logo atau lambang Muhammadiyah akan menjadi titik sentral batik seragam Muhammadiyah. Seragam batik Muhammadiyah adalah salah satu identitas para pelajar Muhammadiyah, jadi kita patut bangga untuk mengenakannya. Selanjutnya yaitu kartu identitas pelajar Muhammadiyah.
Identitas sama artinya dengan ciri-ciri atau jati diri. Jadi, identitas pelajar Muhammadiyah yaitu ciri atau jati diri yang menunjukkan bahwa kita pelajar Muhammadiyah. Kartu pelajar adalah kartu yang menandakan bahwa kita adalah seorang pelajar. Sedangkan kartu nama adalah kartu yang berisi nama dan hal-hal yang berkaitan dengan pribadi seseorang. Tiap instansi, baik sekolah, kantor maupun lainnya, hampir rata-rata memiliki kartu nama ataupun kartu identitas. Tentunya kalian sebagai pelajar SD Muhammadiyah Pajangan 2 memiliki kartu pelajar yang menunjukkan bahwa kalian adalah siswa atau pelajar di SD Muhammadiyah Pajangan 2. Selanjutnya kita akan membahas kebiasaan hidup Islami pelajar Muhammadiyah. Sebagai pelajar Muhammadiyah, kita tentunya memiliki kebiasaan-kebiasaan hidup yang dicontohkan oleh Rasulullah. Berikut ini pembahasannya. Yang pertama, akhlak dan budi pekerti mulia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus Allah Subhanahu Wa Taala, yakni untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Tanpa akhlak dan budi pekerti yang mulia, sudah pasti Islam akan sulit berkembang. Sebagai pelajar Muhammadiyah, sudah sepantasnya kita harus memiliki akhlak dan budi pekerti yang mulia sebagai kader ataupun penerus cita-cita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kebiasaan hidup Islami pelajar Muhammadiyah dalam hal akhlak dan budi pekerti seperti halnya mengucapkan salam ketika bertemu dengan sesama muslim atau bertutur kata yang halus dan sopan kepada siapapun. Selanjutnya yaitu sholat berjamaah. Sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang mendirikan sholat berarti ia menegakkan agama. Demikian yang meninggalkan sholat berarti ia merobohkan agama. Pelajar Muhammadiyah dididik dan dibimbing untuk mendirikan sholat 5 waktu, bukan sekedar mendirikan tetapi juga melaksanakan secara berjamaah. Sebagai pelajar muslim yang taat dalam menjunjung tinggi dan menegakkan agama Islam, sholat zuhur dan asar dapat kita laksanakan di sekolah secara berjamaah. Selebihnya, sholat yang lain dapat dilaksanakan berjamaah di masjid, musola, ataupun di rumah. Perumpamaan, serigala akan menyerang domba yang terpisah dari kelompoknya. Kita juga akan menjadi mangsa syaitan saat memisahkan diri dari jamaah. Oleh sebab itu, alangkah baiknya apabila kita sholat berjamaah agar sholat kita khusyuk dan pahala kita ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu sholat duha. Sholat duha adalah salah satu sholat sunnah yang dicontohkan oleh Nabi. Sholat ini disebut juga sholat awabin. Sholat duha dilaksanakan pagi hari. Biasanya kita melaksanakan sebelum kegiatan belajar secara berjamaah di lapangan. Yang terakhir yaitu membaca dan menghafalkan Al-Quran. Al-Quran adalah dustur atau pedoman bagi kita semua. Tidak ada keraguan di dalamnya. Tadarus sebelum belajar adalah kebiasaan Islami siswa-siswi Muhammadiyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu pahala, dan satu pahala diganjar 10 kali lipat. Hadis riwayat Tirmizi. Menghafal Al-Quran adalah perbuatan yang mulia karena Allah menurunkan Al-Quran dan Dia akan menjaganya. Salah satu bentuk penjagaan Allah kepada Al-Quran ialah dimudahkan orang-orang untuk menghafalnya dari lisan dan ingatan para hafiz atau hafizoh. Nah, anak-anakku, di sekolah pun kita bersama-sama menghafalkan Al-Quran dimulai dari juz amma yaitu juz 30. Semoga anak-anakku tetap semangat menghafalkan Al-Quran agar nantinya kita mendapatkan syafaat dari Al-Quran ketika berada di akhirat kelak. Amin ya robbal alamin. Sekian dan terima kasih materi dari Ibu. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.